Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Produksi dan Manajemen Unggas Pembibit akan menayangkan sebuah video mengenai manajemen ayam pembibit. Perkenalkan, nama saya Iva Jiena dengan NPM akhir 004. Perkenalkan, saya Siti Aaliyah Maulani dengan NPM 20 01 1 020 06. Saya Taufik Wijaya dengan NPM 2001102291010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Syihapane dengan NPM akhir 117. Perkenalkan, nama saya Mirza dengan NPM akhir 154. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NPM 200110200307. Masa persiapan dan peralatan kandang memiliki andil yang besar dalam keberhasilan usaha ternak ayam. Baik buruknya persiapan kandang sebelum diisi oleh ayam akan menentukan keberhasilan usaha ternak, baik dari sisi kesehatan ayam, produksi, sampai pengendalian penyakit. Pembersihan kandang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencucian dan disinfeksi kandang serta peralatan. Disinfeksi pada kandang ayam perlu dilakukan sebelum DOC masuk, dengan tujuan untuk menghilangkan mikroorganisme secara keseluruhan, seperti bakteri, kuman, maupun virus yang mungkin menempel di sekitar kandang. Disinfeksi dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Masa istirahat kandang tidak bisa dipersingkat dan harus diterapkan minimal 14 hari setelah kandang bersih. Setelah pembersihan dan istirahat kandang dilakukan, langkah selanjutnya adalah persiapan yang dilakukan sekitar 3 hari sebelum check-in. Hal-hal yang harus dikerjakan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Memasang liter atau skam, dan atasnya diberi koran. Selanjutnya setting area brooding, lengkap dengan pemasangan pemanas. Pemanas yang dapat digunakan ada beberapa macam, antara lain pemanas batu bara, lampu, semawar, gasolex, dan pemanas dengan elemen listrik. Memasang tirai, memasang lampu. Pastikan lampu di dalam kandang telah cukup untuk menerangi sesuai dengan kebutuhan. Tempat ransum dan tempat minum. Beberapa saat sebelum DOC masuk kandang, pakan dan minuman sebaiknya telah disiapkan. Dengan demikian, begitu dimasukkan ke kandang, ayam bisa langsung makan dan minum. Setelah semua persiapan selesai dan kandang siap untuk dimasukkan DOC. Pemilihan DOC. Yang pertama, bibit harus sehat dan tidak cacat. Yang kedua, bulu menutup rata. Ketiga, pertumbuhannya normal. Yang keempat, bibit dari indukan yang unggul atau penjual yang terpercaya. Persiapan penerimaan DOC. Yang pertama, kualitas DOC wajib dicek. Ketika kendaraan DOC tiba di kandang, segera ambil DOC dan diletakkan di kandang brooding. Buka tutup box DOC dan lakukan kontrol terhadap kondisi DOC. Timbang berat DOC dengan cara menimbang total satu box DOC dan melakukan sampling setidaknya 5% dari total DOC tiap box. Hitung juga jumlah DOC setiap box. Yang kedua, pastikan suhu dan kelembapan sesuai dan merata. Anak ayam tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Suhu tubuh ayam akan sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Baru pada umur 5 hari, anak ayam mulai bisa mengatur suhu tubuhnya. Pengukuran suhu biasanya hanya dilakukan untuk melihat suhu udara dalam kandang. Alangkah lebih baiknya pengukuran suhu juga dilakukan pada liter. Yang ketiga, atur kepadatan ayam atau pelebaran kandang. Lakukan pelebaran kandang setiap 3-4 hari. Pelebaran kandang ini juga harus diikuti dengan penambahan tempat ransum, tempat minum, dan penambahan liter. Keterlambatan pelebaran kandang akan menyebabkan pertumbuhan ayam akan terhambat dan kualitas udara akan menurun.
Fase starter merupakan masa awal bagi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Pada masa ini, sistem kekebalan dan sistem organ tubuh ayam belum berfungsi secara optimal. Di sisi lain, ayam pada fase starter mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga asupan nutrisi yang optimal wajib diperlukan untuk menunjang pembelahan sel dan perkembangan organ tubuh ayam. Pada fase starter, tugas bagi setiap peternak adalah untuk memaksimalkan asupan nutrisi yang masuk, karena asupan nutrisi tersebut akan digunakan ayam untuk membantu pembentukan sistem kekebalan tubuh, pembentukan organ-organ pencernaan, dan pembentukan massa otot atau daging. Selama fase starter, sel-sel yang menyusun organ tubuh ayam akan tumbuh secara hyperplasia. Setelah fase starter, pada saat memasuki fase grower, sel-sel tersebut akan mengalami pembesaran ukuran. Dan pada akhirnya, saat fase finisher, diharapkan ayam telah mencapai bobot badan yang ideal. Penambahan jumlah sel serta pembesaran ukuran sel tersebut akan terlihat dari pertumbuhan atau bertambahnya bobot badan ayam. Untuk memaksimalkan asupan nutrisi yang masuk selama fase starter dapat dilakukan dengan manajemen brooding yang baik, pemberian pakan padat nutrisi yang sesuai fase starter, serta meminimalisir faktor stres yang dapat mempengaruhi feed intake ayam. Tak kalah penting, pemberian suplemen multivitamin dengan konsentrasi tinggi dapat berperan sebagai nutrisional modulator yang membantu mencukupi kebutuhan gizi untuk hyperplasia sel dan membantu tercapainya standar feed intake serta nutrien intake. Pemberian vitamin D pada fase starter dapat membantu dalam pembentukan kerangka normal. Absorpsi vitamin D dalam tubuh ayam akan diubah menjadi 1,25 hidroksi vitamin D3 yang dapat menstimulasi paratiroid hormon dan kalsitonin untuk pembentukan tulang, sehingga menunjang pertumbuhan kerangka dan otot pada ayam muda. Selain itu, vitamin D juga digunakan untuk metabolisme kalsium, fosfor dalam pembentukan kerabang telur yang kuat pada layar. Fase grower merupakan masa pertumbuhan ayam sebelum memproduksi telur. Pada fase ini, pemanas telah dilepaskan dari kandang sehingga kebutuhan tempat pakan dan minum menjadi lebih banyak. Periode pemeliharaan grower yaitu saat ayam berumur 5-24 minggu. Tujuan dari pemeliharaan fase ini yaitu untuk pencapaian bobot badan yang sesuai dengan target berdasarkan umur dan tingkat keseragaman mampu mencapai 80%. Pada periode grower, sistem produksi ayam mulai tumbuh dan sistem hormon reproduksi mulai berkembang dengan baik. Berkaitan dengan berkembangnya sistem reproduksi, ada faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor ransum dan cahaya. Karena kegagalan dalam memperhatikan keduanya akan berakibat fatal terhadap produksi di masa kelak. Sifat dalam pertumbuhan ayam pada fase grower cenderung meningkat lalu menurun. Untuk fase grower, kalian harus menjaga dalam pemberian pakannya, sebab pemberian pakan yang tidak dibatasi akan menyebabkan ayam terlalu gemuk, yang berdampak pada penurunan produksi. Selain itu, kalian harus memperhatikan ayam pada fase grower dengan melakukan kontrol berat badan. Ini bertujuan agar kalian bisa mengetahui apakah bobot badan ayam sesuai dengan standar atau tidak.
pada fase grower, kalian juga harus melakukan pengamatan pada ayam agar mengetahui ayam dalam kondisi sehat atau sakit. Karena jika ayam sakit, kalian bisa langsung melakukan antisipasi dalam pemeliharaan ayam. Selanjutnya adalah fase layar. Fase layar adalah fase di mana tujuan utamanya untuk menghasilkan telur. Pada fase ini, ayam sudah mengalami dewasa kelamin yang biasanya berumur 20-21 minggu. Sistem pemeliharaan pada fase layar berbeda dengan fase starter dan grower, khususnya terhadap pemberian pakan dan pengambilan telur. Jika frekuensi pemberian pakan untuk fase starter dan fase grower secara ad libitum atau diberikan sepanjang waktu, sedangkan pada fase layar frekuensi pemberian pakan hanya diberikan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan siang hari. Menurut SNI 2014, bahwa standar ransum pakan ayam petelur periode layar yaitu mengandung kadar air maksimal 14%, protein kasar minimal 16%, lemak kasar 2,5-7%, kalsium 3,25-4%, fosfor 0,6-1%, lisin 0,8, metionin 0,35 dan mengandung energi metabolis sebanyak 2.650 kilokalori. Lalu untuk pemberian air minum pada ayam dimulai dari fase starter sampai akhir akan diberikan secara ad libitum, dikarenakan kebutuhan air sangat penting bagi produktivitas ayam itu sendiri. Untuk kandungan air yang dibutuhkan pada fase layar yaitu maksimal 12% dalam setiap harinya. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan manajemen kesehatan ayam pada fase layar ini, yaitu dengan mengadakan kontrol terhadap kandang setiap harinya. Pengontrolan kandang dilakukan dengan cara mengelilingi kandang, lalu dilakukan penyemprotan kandang dengan desinfektan yang dilakukan berkala 3 hari sekali. Selain daripada itu, untuk menjaga ayam agar selalu dalam keadaan sehat, pemberian vitamin dan antibiotik dosis pencegahan selalu diberikan secara bergantian. Selanjutnya, hal penting dalam pemeliharaan fase layar adalah program pencahayaan. Program pencahayaan ini merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh pada tercapainya puncak produksi dan mengupayakan agar asupan pakan sesuai dengan standar. Kebutuhan cahaya pada fase layar atau masa bertelur ini akan ditambah sedikit demi sedikit dari lama pencahayaan pada fase grower. Dan pada minggu ke-31, pencahayaan akan merata selama 16 jam sampai ayam memasuki fase akhir. Kemudian, untuk teknik pemanenan telur dibedakan menjadi 2, yaitu secara manual dan otomatis. Pada umumnya, peternak layar di Indonesia masih menggunakan cara manual. Dalam pemanenan secara manual, telur harus diperlakukan secara hati-hati mengingat sifatnya yang mudah pecah. Telur yang retak sedikit saja akan menurunkan nilai jual dari telur tersebut. Untuk pemanenan telur secara otomatis, pengumpulan telur dilakukan dengan sebuah sistem distribusi telur menggunakan mesin. Nantinya, operator kandang hanya menunggu pada tempat egg collection untuk memindahkan telur ke egg tray. Proses lanjutan pengumpulan telur juga bisa dilakukan jika ingin telur langsung didistribusikan ke gudang dengan menambahkan egg transporter atau alat otomatis pengangkut telur. Ayam pejantan adalah hasil dari ayam petelur yang memiliki jenis kelamin jantan, sehingga dinamakan sebagai pejantan. Selama di dalam peternakan, pejantan akan diberi kandang secara khusus, pakan yang khusus, dan tambahan vitamin pula. Biasanya, pejantan lebih cepat dipotong karena tidak menghasilkan telur. Ayam jantan harus segera diberi pakan setelah masuk brooding bersama dengan pemberian minum. Pakan diberikan dengan sistem ad libitum, terutama 7 hari pertama, pakan harus selalu tersedia di dalam tempat pakan. Pemberian pakan secara ad libitum memungkinkan feed intake akan tercapai, karena ayam dapat makan kapan saja. Dengan demikian, kebutuhan nutrisinya akan terpenuhi untuk pendukung pertumbuhan, membentuk kekebalan tubuh, serta meningkatkan keseragaman. Pemberian air minum sama halnya dengan pakan. Pemberian minum sangat mempengaruhi performa ayam. Air minum harus selalu ada dan mudah untuk dijangkau. Selanjutnya, disinfeksi. Kegiatan disinfeksi dapat dilakukan dengan cara pengapuran, penyemprotan kandang larutan dengan disinfektan seperti formalin, iodin maupun dengan fogging atau pengasapan dengan disinfektan tertentu sehingga bisa menjangkau seluruh bagian kandang.
Recording adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan, dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih. Pencatatan ternak merupakan dasar dalam manajemen pemeliharaan ternak. Dengan mengetahui catatan ternak, maka kita dapat menentukan manajemen pemeliharaan yang tepat. Dan ini adalah contoh tabel recording untuk ayam pedaging dan petelur. Selanjutnya ada monitoring. Pemantauan pada ayam pembibit adalah melakukan pengamatan terhadap kegiatan peternakan yang bertujuan untuk mengetahui hasil produksi ayam yang dicapai pada setiap panennya dan ditampilkan dalam bentuk grafik untuk memudahkan pembacaan data secara keseluruhan maupun melakukan perbandingan produksi antar kandang. Berikut merupakan contoh grafik hasil pemantauan terhadap produksi ayam dan grafik penyakit yang terjadi pada ayam pedaging maupun petelur. Dengan melakukan proses monitoring, diharapkan mampu mengetahui kinerja dari produksi ayam agar dengan cepat diketahui saat-saat penurunan produksi ayam tersebut.